Kita mau nunggu siapa lagi kan? Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Malam ini kita masih bisa bertemu secara virtual dalam pertemuan bulan kitab suci yang keempat. Nah, kerasa ya bersama-sama sudah kita jalanin. Walaupun teman-teman banyak yang hadir, kedua juga sudah, ketiga sudah. Puji Tuhan malam ini kita terakhir. Terima kasih sama Pak Dwi yang sudah begitu hebat ya, susun materinya, ya kan, memberikan apa sebagai fasilitator kita pas. Silakan Pak Dwi. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, kita mulai pertemuan kita. Selamat malam. 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 Menyanyikan lagu pembukaan. Ya. Dari lagu pembukaan. Ada Pak Michael sama Bu Sinta. Oh ya, selamat malam. Selamat malam. Di dalam rumah Tuhan, dalam rumah berkumpul dalam hatinya, Tuhan kita semua, dan Tuhan, saudaraku dan saudariku, kita dalam hatimu, ada berdoa kita semua, di dalam rumah Tuhan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, suka kita semua, di dalam rumah Tuhan. Di dalam Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Selamanya, karena ada sama-lamanya. Ibu yang terkasih, malam ini kita sudah pada pertemuan yang keempat, di mana pada pertemuan keempat ini kita akan belajar dari periskop tentang Lazarus dan orang kaya. Bagaimana kita harus menggunakan kekayaan kita, ini kita akan belajar malam ini. Kalau dalam pertemuan pertama, kita sudah belajar keadilan dari Allah Bapa sendiri, berdasarkan kita belajar untuk menjadi saudara satu dengan yang lain. Karena kita menyebut Bapa adalah Bapa kami, maka kita semua adalah saudara. Dengan menjadi saudara satu sama lain, kita diharapkan bisa dengan mudah untuk mengampuni satu sama lain. Makanya pada pertemuan pertama kita juga belajar mengampuni, karena melalui mengampuni sesama kita, dosa kita baru bisa diampuni. Kemudian dalam sesi yang kedua, kita tahu bahwa kita belajar bahwa Allah itu hadir sebagai korban ketidakadilan. Jadi kalau kita mau menemui Allah, kita harus bertemu dengan orang-orang yang diperlakukan tidak adil, yaitu orang-orang kita yang menderita, sesama kita yang itu. Bahkan dalam pertemuan kedua ini juga di Matius 25 itu kan diceritakan kambing. Jadi apa-apa saja kriterianya untuk masuk dalam kerajaan Allah, yaitu memberi makan orang yang lapar, memberi tumpangan orang yang membutuhkan, menengokin orang yang di penjara, merawat orang sakit, itu sudah dibahas dalam
pertemuan kedua. Terus kalau dalam pertemuan ketiga, itu kan kita bahas bagaimana kita belajar dari gereja perdana, bahwa berbela rasa itu sudah mulai ada sejak gereja-gereja mula-mula. Kita belajar bagaimana orang-orang yang datang kepada Yesus di Genesaret, itu dia tidak datang sendiri. Tapi dia bahkan belajar juga ada 4 orang yang khusus datang dan menggendong, menjunjung temannya yang sedang sakit, kemudian sampai harus membongkar atap dan menurunkannya ke depan Yesus agar bisa menemui Yesus. Itu menunjukkan bahwa berbela rasa itu adalah sudah ada sejak gereja-gereja permulaan. Sebagai pengikut Yesus, kita harus tetap meneruskan bagaimana berbela rasa itu sampai sekarang ini. Dan pada pertemuan terakhir ini kita membahas bagaimanakah kita seharusnya mempergunakan kekayaan kita ini. Dan ini kita bahas dari periskop Lazarus dan orang kaya. Dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita teruskan, Jeff. Doa pembuka, kita doakan bersama-sama. Ya Allah Bapa, mengasihi Kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan Roh-Mu untuk memahami sabda-Mu itu, sehingga kami semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami ikut tergerak untuk hidup di murah hati kepada semua orang. Demi Putra-Mu, Tuhan, dan pengantara kami yang bersama di Kau dengan persatuan hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan melihat video tentang Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Inilah Injil Yesus Kristus ditulis oleh Santo Lukas bab 16 ayat 19 sampai 30. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku
sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Ya, Bapak Ibu, itu tadi video tentang Injil Lukas tentang dari periskop Lazarus dan orang kaya. Mungkin Jeff bisa ditampilin Injil Lukasnya. Jadi meskipun periskop ini sudah sering kita dengar ya, Bapak Ibu, tentang cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Tapi kalau kita selalu ingin baca dan baca lagi, kita pasti mendapat sesuatu yang baru. Jadi keadaan ini menceritakan keadaan kita sesungguhnya di dunia yang kita hadapi sekarang ini, bahwa kita banyak sekali berdampingan dengan orang miskin. Jadi antara orang kaya dan orang miskin itu seringkali hidup berdampingan. Tapi orang kayanya kadang-kadang tidak memperhatikan keadaan sekitarnya. Jadi di sini diceritakan orang kaya itu adalah orang yang berpakaian jubah ungu. Jubah ungu kalau pada zaman saat itu, warna ungu adalah warna yang sangat mahal untuk dibuat. Jadi di sini mencerminkan bahwa jubah yang dipakai itu adalah jubah yang mahal. Kemudian di sini diceritakan juga kainnya halus. Itu menunjukkan bahwa kemewahan jubah yang dipakai oleh orang kaya ini. Dan orang kaya ini hidup berdampingan dengan seorang pengemis yang bernama Lazarus, yang hidupnya badannya penuh dengan borok dan selalu berbaring dekat pintu rumah orang itu. Demikianlah si orang kaya ini hidupnya selalu bermewah-mewah, bisa makan, minum seenaknya, kemudian selalu berpesta pora. Sedangkan Lazarus ini hidupnya bertolak belakang sekali. Dia itu adalah orang yang penuh dengan dengan borok, dengan menimbulkan najis, sehingga dia sama sekali tidak dapat bekerja karena dia itu menimbulkan dari borok-boroknya keluar darah
yang pada saat itu disebut najis. Kemudian di situ juga digambarkan bahwa ketika orang miskin itu, si pengemis itu duduk di depan rumah orang kaya itu, datang juga anjing-anjing yang menjilati borok-borok si orang miskin ini, si Lazarus ini. Jadi di situ mencerminkan bahwa anjing aja itu lebih care daripada orang kaya itu. Kalau kita tahu anjing itu kan biasanya menjilati anaknya ya, supaya kalau anaknya baru lahir selalu dijilati, dibersihkan matanya, kemudian kalau anaknya luka juga dijilati ya. Jadi si anjing itu ternyata lebih care daripada si orang kaya yang berpesta pora itu, lebih care terhadap Lazarus. Kemudian kisah ini dilanjutkan setelah kedua orang ini meninggal. Bagaimana si Lazarus akhirnya diterima di pangkuan Abraham, dan si orang kaya ini hidup dalam penderitaan. Tapi ternyata meskipun hidup dalam menderita, karena tabiatnya dari awal itu sudah merasa lebih tinggi dari Lazarus, di sana pun dia tetap memerintah Lazarus saat hidupnya sudah di alam yang berbeda. Seperti di ayat 24, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Jadi dia tetap berusaha memerintah Lazarus juga karena merasa lebih tinggi kedudukannya. Tidak hanya sekali, dia juga memerintah lagi. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia pergi ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 saudaraku. Jadi dia selalu memposisikan Lazarus itu dapat diperintah-perintah. Nah, itulah sebabnya kita itu kalau hidup itu harus selalu dari kecil, dari jauh-jauh hari itu selalu harus berlatih. Karena ternyata sifat orang itu susah sekali untuk berubah secara mendadak. Jadi di sini kan kita belajar ini bahwa ternyata orang kaya yang sudah mati, sudah hidup menderita, itu pun masih bersifat angkuh, susah untuk berubah segera. Nah, kemudian di sini juga diceritakan bahwa Abraham juga menjawab kepada si kaya ini bahwa kesaksian Musa dan para nabi sudah memberikan segala sesuatu peringatan untuk bangsa Israel. Artinya sudah zaman sejak nabi-nabi, zaman perjanjian lama dulu itu Israel sudah selalu dinasihati untuk hidup, untuk berbela rasa. Sama juga kita juga selalu sudah dinasihati sejak kecil untuk mencintai sesama kita. Dan saya yakin, kita semua yakin bahwa kita sudah melakukan itu dengan tulus, ya, dengan baik. Tapi mungkin yang perlu kita evaluasi apakah frekuensi, apakah kualitasnya berbela rasa kita ini masih dapat kita tingkatkan terus. Makanya belajar dari bacaan ini, kita juga belajar juga bagaimana kita harus memanfaatkan kekayaan kita. Meskipun kita itu kaya, kita bisa sukses, itu karena hasil jerih payah kita dalam mengembangkan talenta kita. Kalau kita tidak mengembangkan talenta kita tidak berusaha sekuat tenaga, tentu saja kita tidak bisa menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang sukses tentu saja baik, seperti kalau kita lihat di perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang dikasih 1 talenta, 3 talenta, dan kita orang-orang yang berhasil, ada orang-orang yang berhasil juga mengembangkan talenta. Tetapi setelah kita berhasil, yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan keberhasilan kita itu.
Jadi kalau kita belajar dari orang kaya ini berhasil untuk mengembangkan talentanya, tapi dia tidak berhasil dan dia tidak dapat menggunakan kesempatan yang dia diberikan oleh Tuhan karena telah memperoleh kehidupan yang enak untuk menolong sesamanya. Jadi yang itu dari renungan dari ini kita selalu terus mencari dan membangun kehidupan kita agar lebih dapat berbela rasa dan lebih dapat mempergunakan apa yang dipercayakan Tuhan pada kita untuk kebaikan sesama kita. Mungkin itu nanti kita lanjutkan dengan permenungan kita. Kita lanjutkan, Jeff. Kita lanjutkan ke butir permenungan. Jadi di sini apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya di atas untuk mencikapi realita kekayaan dan kemiskinan di sekitar kita. Jadi sebenarnya kan di sini kita belajar bagaimana kita menggunakan sesuatu yang diserahkan oleh Tuhan, sesuatu yang dipercayakan Tuhan, apa itu kekayaan, apa itu kepandaian, untuk dibagikan pada sesama kita di sekitar kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan permenungan atas periskop ini. Ada yang mau komentar dalam kehidupan sehari-hari? Saya mau komentar aja sedikit. Dari pengalaman, kok saya suka menjumpai kondisi begini ya. Orang itu kaya, tapi semakin dia kaya, semakin dia berhitung ya. Artinya dia kaya kemudian gaji pegawainya, ya kita pikir dengan kekayaan yang luar biasa itu dia mestinya lebih bisa lebih royal lah ya, memberikan sesuatu karena dia punya banyak kelebihan. Tapi nyatanya enggak, justru semakin dia semakin perhitungan lah gitu ya, bukan pelit tapi semakin perhitungan, sehingga membuat saya berpikir apa sih ya sebetulnya, apa justru karena dia seorang perhitungan maka dia bisa jadi kaya ya, maka memang begitu atau karena kelihatan banget gitu loh. Sepertinya orang itu saya perhatiin semakin dia kaya bukan semakin dia dermawan, tapi semakin dia serakah gitu loh. Seakan-akan begitu. Semakin dia perhitungan lah gitu. Saya pernah dengar ceramah ya di radio dulu. Kalau nggak salah Mario Teguh kali ya. Mario Teguh mengungkapkan begitu memang, bahwa semakin orang mestinya semakin menghargai gitu loh. Ada orang-orang yang semakin menghargai nilai uang, semakin dia menghargai, karena semakin dia menghargai, semakin dia kalau memberikan itu juga nggak mudah gitu loh. Pertanyaannya atau permenungan saya adalah, kalau menghadapi yang begitu gimana ya? Artinya memang orang-orang ini memang sudah dari sananya perhitungan gitu loh. Jadi dia memberikan, misalnya dia mau memberikan orang 1.000 atau 500 atau 100 ke Pak Oga, dia mikir, lo kerjanya apa ya? Kenapa gue mesti kasih segitu ya? Gitu. Sebaliknya kita mudah melihat bahwa orang-orang yang justru pas-pasan itu malah lebih royal gitu. Lebih generous. Pertanyaannya juga, apakah orang-orang ini memang sebetulnya kurang begitu memahami akan nilai dari uangnya itu ya, sehingga dia langsung kasih aja gitu loh. Jadi saya kok lihat ada masalah penilaian ya terhadap kekayaan itu sendiri dari tiap-tiap individu yang berbeda antara kaya dan miskin. Itu aja saya.
Kalau saya sih ngelihatnya gini tuh Pak Albert. Kalau orang makin kaya, makin sukses, itu rasa percaya diri pada diri sendirinya makin luar biasa. Jadi dia merasa makin percaya diri, makin tidak merasa bergantung pada Tuhan dan tidak bergantung pada orang lain. Makanya dia makin, dan juga bisa juga dia punya rasa khawatir yang berlebih juga bisa. Jadi rasa khawatir kalau dia suatu memberikan terlalu banyak, itu kenikmatan yang dia peroleh sekarang ini mungkin bisa berkurang begitu. Bisa juga dari rasa khawatir, bisa juga dari rasa percaya diri yang berlebihan, dan kemungkinan besar sih rasa percaya diri yang berlebihan ya, karena dia merasa semuanya udah bisa dia kuasai. Jadi seenak-enaknya ya. Kita atur jadi seenaknya. Justru makanya kita selalu diingatkan ini, direfleksi di renungan-renungan seperti ini kan, supaya tetap mengingatkan kita bahwa kita selalu tetap rendah hati, terutama di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan itu dapat memberikan Roh Kudus-Nya dan mengarahkan kita untuk sesuai dengan arahan kehidupan kita. Sebetulnya kalau kita mau cara gampang kan, kita ini sebenarnya enak, toh. Sudah tahu, dikasih clue-cluenya kan melalui kitab suci ini, apa yang harus dijalankan, apa yang tidak harus dijalankan. Nah, masalahnya kan kita percaya apa enggak. Nah, si orang kaya itu mungkin ya enggak begitu percaya, dia lebih confident pada dirinya sendiri mungkin ya. Sehingga dia tidak melakukan apa yang sudah jadi arahan dari ajaran agama manapun. Mungkin ada apa? Ya, saya mau nambahin cerita Pak Albert tadi. Orang kaya dikatakan malah makin perhitungan, ya Pak Albert ya. Halo? Ya. Nah, kenapa dia makin perhitungan, Pak? Mungkin dia kayanya karena utang. Mungkin dia bisa kaya karena banyak utang. Ya kan? Jadi dia mesti ngitung dulu nih, kalau saya kasih segini nih, utang saya makin berkurang apa enggak. Makanya negara kita kan masih ada asas-asas GBHN. Gaya boleh, hutang numpuk. Kemudian saya mau contohkan yang lain, yang contoh yang berlawanan dengan apa yang dicontohkan Pak Albert tadi. Orang-orang seperti Bill Gates, Pak, dia udah nggak tahu duitnya mau dikemanain, akhirnya dia menjadi filantropis. Oh iya. Dia punya yayasan ini, yayasan itu, di Indonesia banyak. Seperti Datuk siapa tuh ya? Aduh, dia bikin foundation namanya apa itu yang ini? Maya Pada. Yang rambutnya gondrong. Pada. Siapa Pak? Yang punya Maya Pada ya? Betul. Jadi itu seorang filantropis juga. Jadi ya memang tergantung hatinya lah, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana? Belas kasih ya, intinya belas kasih. Iya, makanya itu kita kan terus diingatkan ini oleh gereja. Lalu kita belajar berhikmat, terus belajar tentang keadilan, dan sekarang kita belajar berbela rasa. Terus diingatkan terus supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Ada yang lain lagi yang mau tambahan dari saya, kecuali orang-orang kaya tersebut belakangnya ada huruf A-nya, baru aman. Maksudnya kaya. Nah, baru oke itu. Bu ya. Bisa aja Pak Inti. Tersanjung Bu Kaya. Pakai tambah es ya Pak, nggak pakai es ya Pak. Yang penting jangan lupa sambelnya. Papa mana Jeff?
Ah, Bapak Pak mana Bapak? Jeffrey, iya Pak, ada bapaknya mana nih pagi ini? Lagi ngapain? Lagi kelonan. pagi. Berurusan. Kalau Bapak lagi masih di dalam, tolong dikeluarin. Oke. Ya. Mungkin Jeff bisa ke yang berikutnya, Jeff, yang kedua. Butir pemenungan yang kedua. Dapat aku dan kita lakukan secara kreatif. Sebagai wujud solidaritas dan empati kepada orang yang miskin sakit. Apa yang dapat aku dan kita lakukan secara kreatif sebagai wujud solidaritas dan kemurahan hati kepada orang-orang yang miskin, sakit, serta menderita di tengah situasi sosial saat ini. Nah, ini mungkin kan kalau kita ngelihat dari banyak orang, sudah banyak yang melakukan ide-ide kreatif ya. Mungkin kita juga di lingkungan kita perlu juga menambah ide-ide kreatif. Seperti banyaklah musisi yang melakukan virtual konser online, konser, menggalang dana virtual konser. Ya. Terus kemudian ada juga ide-ide yang menyediakan gerobak menyediakan gerobak untuk orang bisa menaruh apa aja di situ untuk dapat dipakai, diambil oleh orang lain, atau menyediakan, mungkin bisa juga menyediakan visual bimbingan belajar atau apa. Ya, betul. Hal-hal yang kreatif yang dapat kita lakukan. Mungkin karena kita ini kan banyak yang udah pensiun nih ya. Banyak di rumah. Jeffrey Udah belum. pensiun. Hah? Jeffrey belum. Jeffrey Kecuali saya ya. Yang belum yang penyandang dana kan gitu. Itu kan bisa juga kalau kita punya waktu dan kita punya skill, kita bisa juga membuat ikut bimbingan mendampingin orang belajar secara virtual online. Cuman gimana bentuknya ya mesti kita pikirkan. Mungkin kalau Pak Albert di San Mare kan udah bisa ada Bukalapak loh. Bukalapak San Mare. San Mare. Mungkin bisa juga ada itu bisa bimbingan belajar atau online itu bisa diusulin. Jadi, kalau kita punya waktu, kita bisa bantu-bantu untuk bimbing belajar. Mungkin kalau bimbing yang gampang-gampang ya masih ingat lah ya. Ya. Udah Dwi. Bisa lah berhitung gitu. Tadi. Ya. Waktu sebelum COVID itu jauh sebelum COVID itu tahun lalu lah, saya pernah menawarkan diri saya lewat Yonai Mohai. Ya. Saya menawarkan diri untuk jadi bukan guru lah ya, sebagai mentor untuk bahasa Inggris setiap hari Minggu siang. Saya siap sediakan waktu. Tapi untuk itu pun kok nggak dapat buy-in ya, nggak dapat tanggapan yang positif ya dari apa namanya, kita punya panti asuhan Abimata itu ya. Abimata kok bolak-balik saya coba Yun kapan Pak Inti kok tanggapannya nggak begitu positif. Nah saya terus terang agak kecewa, tapi ya udahlah, maksudnya yang penting niat saya baik, saya bilang ke Yuni, tapi kok nggak bisa. Nah ya memang kalau dengan cerita-cerita PSE juga begitu ya, berapa tahun yang lalu tuh. Yeah. Bagaimana mereka itu berusaha memberikan pelatihan gitu ya kepada warga kita yang waktu itu belum bisa bekerja lah ya, diberikan pelatihan, diberikan uang saku, tapi ternyata yang datang sudah sedikit orangnya, itu pun tanpa motivasi yang jelas itu. Seakan-akan hanya datang untuk dapatkan uang saku, selesai ya udah. Jadi memang ya itulah memang tantangannya di situ.
ya, bagaimana mismatch ya. Iya, Yang Pak. punya Aduh, ada, saya yang sudah punya niat. ada, tapi nggak pernah ketemu. Sekarang makin sulit karena udah COVID ini ya. Betul. Sekarang makin susah memang. Tapi Mudah-mudahan setelah COVID berlalu bisa. Ya kita nggak tahu ya siapa tahu lapak-lapak ini kan memaksa orang untuk bersumber daya lah ya gitu ya, lewat ini lewat itu ya. Siapa tahu malah mungkin sekarang jalan. Kita nggak tahu. Kalau dulu sih saya dengar sampai sedih ya dengar orang PSI. Mereka mau bantu mau apa, dana ada, tapi ya seperti yang orang nggak perlu gitu. Sama seperti yang Bapak alami, Pak. Bapak mau ini, Bapak tahu pasti ada kebutuhan, tapi mereka merasa nggak perlu. Iya. Laku sendiri. Kalau kita sukarela, volunteer. Ya, itu memang. Saya dulu waktu di Bandung, waktu ikut Legio Maria, kita tuh juga pernah punya program begitu. Jadi kita di salah satu lingkungan dulu ya, lingkungan 12 di daerah di situ apa tuh atas Dago. Itu kita kemudian anak-anak untuk kita berikan bimbingan gitu, bimbingan belajar. Ya pada awalnya jalan, tapi cuma 3 bulan akhirnya. Makin lama makin sedikit, terus akhirnya ya udah sirna. Awalnya banyak. Ya memang dulu kebetulan ketua lingkungannya sangat sangat aktif gitu. Itu gerakin warganya. Jadi ya bisa jalan. Tapi memang nggak mudah juga. Kami juga pernah ngalamin begitu. Ya, mungkin kalau bantu buatin PR lebih rame kali ya. Nah, itu lebih. Bantu buatin PR banyak yang mau. Kalau memang harus itu yang bisa dilakukan ya why not juga, Pak. Ini kasus saya ya, yang kasus Abimanto tadi. Atau kasus lain nih Pak Albert. Kenapa? Loh. Oh, ada marah. Doginya Pak Albert. Enggak, bukan. Anjing saya mau tidur. Oh, Bobo. Ya, ikutin majikannya tuh. Majikannya tidur, dia pada tidur juga berdua. Iya. Ya. Iya, Pak. Mungkin bisa apa ya? Nggak tahu ya, memang kadang-kadang mau bantu juga susah loh. Ya, betul. Ya. Benar. Kadang-kadang mau bantu juga susah. Karena persepsi. Iya. Saya pikir yang paling mudah sekarang ini ya itu. Kita beliin aja, kita kasih order lah teman-teman, ya kan? Paling mudah gitu buat teman-teman yang buka ini ya kita kasih order itu aja. Paling gampangnya gitu. Ini order durian belum nyampe nih dari Pak Frans. Kalau Cwimi cepet Cwimi. Bukannya kalau Cwimi cepet berani order bisa datang. Ada durian belum datang ya? Durian belum datang nih, aduh. Bu, katanya masih Cirebon. Macet kalinya duriannya. Mungkin Jeff bisa yang berikutnya, Jeff. Yang terakhir, Jeff, ya. Oke. Sebentar. Nah, ini bagaimanakah aku memahami dan memperjuangkan keadilan sosial? Jadi gimana ini, Pak Ibu, pemahaman kita dan gimana kita caranya memperjuangkan keadilan sosial ini? Sila kelima. Iya, sila kelima. Yang paling ngerti cuman Ahok, Pak. Ya, keadilan sosial. Karena adil ini juga relatif kan, Pak Dwi ingat nggak yang cerita orang kerja di kebun anggur kemarin? Iya. Kerja 1 jam dibayar $1, dinar.
Kerja sehari juga dibayar 1 dinar. Nah, adil ini kan relatif. Iya, karena keadilan menurut ukuran Tuhan beda sama ukuran manusia. Ukuran manusia selalu dikaitkan sama kontribusi ya. Ya. Sama kontribusi yang dia berikan dikaitkan. Tapi kalau keadilan Tuhan itu adalah untuk kesejahteraan. Jadi bersama. Tetapi itu juga nggak sama sekali salah ya. Kita ingat Paulus saja pernah mengecam kan. Barang siapa tidak bekerja, janganlah makan. Kan dia bilang begitu. Jadi pada waktu itu mengingatkan lagi orang-orang itu jangan, ya rupanya banyak umat juga ya malas-malas gitu ya. Iya. Kadang-kadang memang ada yang memanfaatkan juga sih situasi. Ya, tapi ya itu kita harus belajar lah. Tapi kita mungkin nggak perlu memikirkan dari sisi mereka ya. Selama kita tulus dan penuh kasih ya udahlah gitu kan. Dan tentu juga dengan hati-hati dan kita memperhatikan juga, atau kita kan juga harus berpikir juga. Ya, situasional sih Pak, kalau saya bilang situasional. Situasional. Ya, memang susah sih, tapi sebetulnya kita di lingkungan Thomas Aquinas juga sudah memulai kan ya. Kita sudah mulai untuk ikut berbela rasa, untuk bagi-bagi itu, banyak bagi itu di Pak Hendy itu yang paling banyak kan bagi-bagi. Bagi lampu. Saya kira bagi-bagi lampu. Bagi-bagi lampu itu di aja misalnya kan banyak kegiatan kan seperti di alumni saya itu kita ada jadi ngumpulin anak-anak tuh ngumpulin uang ya, di beasiswa. Jadi beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa ITB yang baru. Ya kita percayakan kebetulan sama satu teman yang jadi dosen ya. Jadi dia melakukan screening, ngecek segala macam ya. Ya seperti hal-hal seperti itu mungkin ya. Iya. Kasih ya mungkin ya kalau saya sih lihatnya misalnya mungkin yang bisa kita lakukan kalau kita dulu waktu masih jadi karyawan ya kita membimbinglah karyawan kita yang kurang atau yang apa ya yang bagaimana. Jadi kita jangan cepat-cepat dia nggak bisa nih udah out, kita coba dan sering-sering beberapa kali itu justru berhasil loh. Artinya memang misalnya si A ini nggak cocok di sini, dipindahin ke sini, ternyata dia berkembang. Ya, jadi memang kita perlu kesabaran dan perlu sikap positif sama karyawan atau anak buah kita ya. Saya kira itu juga sesuatu yang bisa kita lakukan sih. Artinya kita mengembangkan karir orang gitu ya, membantu orang dalam karirnya. Ya, banyaklah sebenarnya yang kalau kita mau mencari di sekitar kita, di kehidupan kita ya banyak yang kita tingkatkan lah, meskipun kita sekarang sudah mulai melakukan. Tapi mungkin kita bisa berpikir kembali apa yang bisa kita lebih dalami, lebih kita frekuensinya bisa kita lebih naikkan. Ya. Sekarang bahkan perusahaan di encourage untuk melakukan ini kan, makanya ada CSR itu kan ya, corporate public, corporate social responsibility. Ya. Sebetulnya kan seperti lanjut Pak. Sebetulnya kalau semuanya sejahtera kan kita juga otomatis hidupnya juga enak ya. Ya. Nggak ada maling. Nggak ada, betul, persis, nggak ada maling. Maling sekarang suka nyolong loh. Kalau dia sekarang suka nyolong loh. Dulu nyuri. Kan maling dia nyolong juga ya. Iya, dulu nyuri Pak, sekarang nyolong. Ya itulah, itu karena ketimpangan itu Pak, adanya apa.
Karena banyak yang serakah sih ya. Iya. Itu repotnya. Ya kita lihat aja harta dari koruptor itu semua kan, atau uang yang dikorupsi mereka ya. Saya kira dari zaman Orde Baru sampai sekarang nggak berkurang ya. Dulu kan Profesor Sumitro bilang 30% hilang kan. Saya pikir bisa lebih gitu ya. Dana Ya. itu ya, jadi banyak ya yang nggak mencapai sasaran. Ya bisa. Kalau kita baca Kompas hari ini gimana kalau di panti-panti itu makan ayamnya itu, waduh rasanya enak banget toh. Sebulan sekali baru makan ayam sepotong kecil. Rasa nikmat bener itu, enak. Sedangkan banyak sekali. Bulan sekali. Nah, kalau tiap hari nggak enak. Tiap harinya makanya berapa? Sebetulnya potensi paling besar kalau bicara itu, kalau kita kumpulin dana umat aja ya. Kalau zakat berapa tuh? 1,5%, 2%. Nah, 2,5%. 2,5%, ya kan? Net, Pak. Itu aja kan bisa menghasilkan bisa menggenerate sesuatu yang besar ya. Tapi orang mau dipotong 2,5% aja ribut semua kan. 2% tapi kan sekarang ini Pak, sudah itu bisa disubjekkan ke without tax. Ya, makanya sudah ditambahin begitu kan. Supaya dia kena pajak. Jadi kalau Jeffrey yang masih kerja itu kalau nyumbang secara resmi bisa dilakukan ke HR-nya loh, subject without tax, nggak kena tax itu, pengurangan pajak. Ya, tapi kita tahu selalu akhirnya malah dana-dana begitu jadi menguap ya kan? Iya. Pak, masih ada lagi. Yang penting kan kita selalu berniat untuk berubah menjadi yang lebih baik. Ya. Ya, intinya kan itu, kita diskusi untuk selalu bertransformasi. Intinya. Wendy nggak dengerin tuh intinya. Lalu ke arah yang lebih baik. Wendy ini mikirnya ke renovasi toko aja, kulihat perhatian. Kayaknya pikirnya malah yang lain ke renovasi toko nih. Desain interiornya belum jadi. Banyak omset, Pak. Udah beli 2 gratis 1 ya. Iya. Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ke butir pemenungan udah ya. Kemudian sharing udah kita lakukan selama diskusi tentang butir permenungan ya. Kita langsung ke membangun niat. Jadi di sini kan kita masing-masing diharapkan setelah setiap refleksi renungan seminggu ini, selama sebulan ini, kita selalu punya niat apa yang kita akan jalankan. Sebetulnya itu kan inti dari setiap kita membaca kitab suci, sebetulnya kan ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Kalau kita baca kitab suci ini dan apa yang dibicarakan di kitab suci itu sudah kita jalankan, berarti ini kan merupakan peneguhan bagi kita dan juga bisa untuk melakukan secara lebih dalam dan lebih bagus lagi. Kalau apa yang kita baca di kitab suci belum kita jalankan, ya semoga kita dapat menjalankannya. Kita bisa merubah kehidupan kita berdasarkan apa yang kita baca malam ini. Tapi menurut saya semua yang malam ini semua sudah menjalankan saja. Jadi dapat merupakan peneguhan bagi kita semua dan dapat melakukannya dengan lebih mendalam dan lebih baik. Semoga kita juga masing-masing mempunyai niat secara pribadi untuk dapat menerapkan perikop-perikop yang sudah kita bahas untuk di kemudian hari. Kita lanjut ke doa umat ya. Ya, Cek. Habis bangun niat, doa umat ya.
Jadi doa umat ini kita lakukan secara spontan, kemudian akan ditutup dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Jadi saya mulai doa umat ini. Ya Bapa yang Maha Rahim, Maha Adil, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan kami selama 4 minggu berturut-turut untuk berdiskusi tentang firman-firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan Roh Kudus pada kami semua untuk mendampingi kami semua untuk dapat melakukan niat-niat yang kami harapkan dapat terwujud di kemudian hari. Ya Bapak, banyak sekali teman-teman kita yang juga belum berkesempatan hadir dalam pembahasan ini. Semoga Engkau juga curahkan Roh Kudus kepada mereka semua untuk secara pribadi dapat mendalami periskop-periskop dan membaca Injil-Mu sehingga dapat melakukan dan menjadi guidance dari kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bantulah kami agar kami mempunyai kerelaan dan keikhlasan untuk berbagi terhadap sesama, terutama yang membutuhkan bantuan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk semua warga kami, saudara-saudara kami, agar dilindungi dari wabah penyakit pandemi COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami terhindar dari bahaya wabah tersebut. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, saya ingin mengucapkan syukur atas terkabulnya doa kami selama ini, atas kesembuhan 3 rekan kami yang telah dinyatakan negatif dari virus COVID-19 ini dan sekarang sudah kembali ke rumahnya masing-masing dari rumah sakit, walaupun masih sedang mengalami perpanjangan karantina. Sekali lagi terimalah ucapan syukur ya Tuhan karena Engkau telah mengabulkan salah satu doa kami selama ini. Kabulkanlah, demikianlah ucapan syukur kami ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah permohonan-permohonan kami dan ucapan syukur kami. Marilah kita satukan semua permohonan kami dengan kita berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita doakan doa penutup secara bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas sabda dan pernyataan-Mu yang kami dengarkan dan kami alami dalam pertemuan ini. Bukalah mata, telinga, dan hati kami, ya Tuhan, ya Tuhan, agar kami dapat menemukan secara sederhana
yang dapat kami lakukan untuk menjadi saudara bagi sesama di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk secara kreatif lebih mengupayakan solidaritas dan keadilan daripada cinta diri. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan antara kami, yang hidup satu dengan Dikau dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Foto-foto ya. Oh, nyanyi dulu, sorry. Nyanyi dulu. Iya. Menciptakan umat manusia beragam, adil cipta semua sama, adanya sebagai bangsa bergerak mewujudkan keadilan, mengamalkan Pancasila, kita adil sejahtera, berbagi mengamalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera, kita adil bangsa sejahtera.